Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknologi reproduksi. Materi untuk SMP kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan tujuan teknologi reproduksi. 2. Menjelaskan jenis-jenis teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. 3. Memahami teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Apa sih tujuan teknologi reproduksi? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti bahan makanan yang lebih baik lagi. Yang kedua, menjaga keseimbangan populasi untuk menghindari kepunahan suatu spesies. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Kita akan membahas 3 jenis teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama adalah hidroponik. Yang kedua, vertikultur. Yang ketiga, kultur jaringan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah hidroponik. Bisa kamu lihat pada gambar. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan tanpa menggunakan tanah. Penanaman menggunakan larutan nutrisi dan mineral yang sudah dilarutkan dalam air atau dengan tambahan medium yang lain seperti kerikil, arang, sekam, dan spon. Contoh tumbuhan yang bisa dihidroponik seperti sayur-sayuran, paprika, tomat, timun, terong, dan selada. Komponen yang harus diperhatikan dalam hidroponik. Yang pertama adalah air. Air berfungsi sebagai media tanam dan juga sebagai pelarut nutrisi. Yang kedua adalah cahaya. Seperti tumbuhan yang lain, tumbuhan hidroponik juga memerlukan cahaya untuk berfotosintesis cahaya dalam kadar yang sesuai. Yang ketiga adalah oksigen. Oksigen yang terlarut dalam nutrisi sangat diperlukan oleh hidroponik. Yang keempat adalah nutrisi. Kandungan nutrisi berupa zat-zat seperti nitrogen, natrium, kalsium, kalium. Itu sangat diperlukan oleh tanaman. Dan itu bisa diperoleh dari zat tambahan yang bisa dibeli di toko pertanian. Kalau ingin belajar lebih lanjut tentang hidroponik, kalian bisa searching di YouTube. Ada banyak tutorial tentang hidroponik. Berikutnya adalah vertikultur. Vertikultur merupakan teknik budidaya tumbuhan dengan membuat instalasi secara bertingkat. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah tanaman pada lahan yang terbatas atau lahan sempit. Jenis tumbuhan yang bisa dibudidayakan di vertikultur ini seperti seledri, sawi, buncis, kangkung, bayam, selada, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan merupakan perbanyakan tumbuhan dengan mengambil satu sel atau jaringan untuk ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi. Totipotensi merupakan sifat suatu eksplan. Eksplan ini adalah merupakan bagian tumbuhan atau bagian organisme yang akan dikultur. Itu disebut dengan eksplan. Nah, eksplan ini bisa melengkapi dirinya menjadi organisme atau tumbuhan yang utuh. Nah, itu yang namanya totipotensi. Nah, eksplan ini sebelum dipotong-potong harus disterilkan terlebih dahulu. Disterilkan bisa menggunakan alkohol. Nah, yang disterilkan tidak hanya eksplannya saja, tapi berbagai peralatan, ruangan, itu juga harus dalam kondisi yang steril. Bebas debu, bebas kuman. Nah, kemudian setelah dipotong-potong, eksplan ini nanti masih diambil lagi bagian sel atau jaringannya. Diambil bagian yang tengah biasanya ya di jaringan meristem, bagian yang paling steril. Kemudian dipindah atau dimasukkan ke cawan Petri. Nah,
Di cawan Petri ini dimasukkan atau ditambahkan zat-zat nutrisinya. Kemudian dia nanti akan berubah menjadi kalus. Kalus ini adalah sel-sel yang sudah membelah namun belum terdiferensiasi atau belum bisa dibedakan. Kemudian dia akan dipindahkan ke medium pertumbuhan sampai nanti menjadi plantet atau tumbuhan yang sangat kecil. Nah, di plantet ini akan diadakan yang namanya aklimatisasi, yaitu kondisi di mana dia akan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan normal. Jadi 50% kondisinya seperti laboratorium dan 50% seperti kondisi lingkungan normal. Jadi kultur jaringan ini lumayan rumit dan dilakukan biasanya di laboratorium. Baik, kita akan lanjutkan teknologi reproduksi pada hewan. Ada inseminasi buatan, cloning, dan fertilisasi in vitro. Inseminasi buatan biasa disebut dengan kawin suntik. Ini merupakan proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan unggul ke saluran reproduksi sapi betina. Menggunakan biasanya alat suntik. Maka disebut kawin suntik. Tujuan inseminasi buatan di sini yang pertama adalah mencegah penularan penyakit kelamin. Yang kedua, meningkatkan mutu genetik hewan ternak yang akan lahir. Yang ketiga, meningkatkan angka kelahiran dalam waktu yang teratur dan singkat. Yang keempat, ini merupakan kelebihan utama dari inseminasi buatan, yaitu kita tidak perlu mendatangkan hewan pejantan unggul tersebut secara langsung, namun cukup mendatangkan spermanya saja. Tujuan yang keempat adalah mengoptimalkan fungsi pejantan unggul dengan cakupan yang lebih luas. Maksudnya misalnya sapi unggul itu ada di India. Nah, nanti sperma dari sapi pejantan unggul ini kan bisa dikirim ke berbagai negara dan juga bisa disimpan sehingga masa hidupnya menjadi lebih panjang. Tujuan yang lain adalah menghemat biaya karena peternak tidak perlu memelihara hewan jantan unggul. Yang terakhir adalah untuk mencegah insiden pada saat perkawinan berlangsung apabila badan jantan jauh lebih besar daripada badan betina. Teknologi reproduksi yang kedua yaitu cloning. Cloning merupakan proses untuk mengganti sel telur dengan sel somatis dan diberi kejutan listrik hingga sel tersebut berkembang biak. Setelah berhasil berubah menjadi embrio, baru embrio tersebut ditanamkan pada rahim hewan betina. Anak yang dihasilkan nanti akan sangat mirip dengan induk yang diambil inti somatis atau sel tubuhnya. Perhatikan gambar di samping untuk lebih jelasnya. Ini adalah hewan yang ingin dikloning. Diambil salah satu kelenjar mamae dari domba ini. Kemudian ini disebut dengan nukleus donor. Jadi bukan dari sel telur ya. Kemudian akan mengambil sel telur dari ovarium domba betina yang lain. Nah, ini sel telur. Nah, antara donor nukleus tadi dengan sel telur akan disatukan menggunakan sengatan listrik. Nah, setelah bersatu, nanti dia akan mulai membelah dan menjadi embrio. Embrio-embrio ini nanti akan dimasukkan ke uterus domba betina. Nah, nanti domba yang lahir ini akan sama persis dengan domba yang ini. Nah, ini disebut dengan domba cloning. Tujuan cloning yaitu untuk melestarikan hewan yang langka agar terus lestari. Kemudian untuk mendapatkan jenis spesies baru yang bebas dari penyakit keturunan. Yang ketiga, untuk mempertahankan mutu indukan yang unggul, karena nanti hasil keturunannya akan sama persis dengan induknya. Ini beberapa contoh hewan hasil cloning. Yang pertama domba Dolly, ini kucing garlic, kuda Promethea, dan anjing Snoopy. Ini masih banyak hewan-hewan lain yang sudah berhasil dikloning oleh para ahli. Yang terakhir adalah fertilisasi in vitro.
Ini biasa dikenal dengan bayi tabung. Merupakan proses mempertemukan sperma dengan sel telur di luar tubuh induknya. Hal ini dilakukan karena sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur. Bisa jadi ada yang mengalami gangguan, salah satunya entah betina maupun jantan. Bisa jadi juga karena gangguan tersebut itu pematangan sel telur dan spermanya tidak bersamaan. Nah, sehingga pembuahan harus dilakukan di luar tubuh induk. Nanti setelah terjadi pembuahan, embrio akan dimasukkan kembali ke rahim hewan betina. Nah, fertilisasi in vitro ini bisa juga dilakukan pada manusia. Sudah banyak orang yang berhasil memiliki keturunan dengan bayi tabung ini. Baik, ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video ini. Terima kasih banyak. Terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan bisa di-share apabila bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.